Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisi Maisaro ingin sedikit menjelaskan mengenai harta wajib zakat kontemporer yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedikit mengulas mengenai zakat. Zakat dalam bahasa Arab artinya adalah suci, bersih, dan juga berkembang. Dan secara istilah adalah harta seorang muslim yang dikeluarkan untuk golongan-golongan tertentu atau golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat Islam. Dan dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah wa arka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan beserta orang-orang yang rukuk. Di sini diartikan bahwa beragama Islam, lalu ia mengerjakan sholat dengan benar, lalu menunaikan zakat, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang rukuk atau termasuk golongan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Berlanjut ke materi harta wajib zakat kontemporer yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini saya mengambil zakat profesi, zakat hewan ternak, dan juga zakat hasil pertanian. Yang pertama adalah zakat profesi. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi ini misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, dan wira swasta. Saya mengambil contoh nisab harga beras adalah 4.000 per kilo. Maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4.000 menjadi 2.080.000. Perhitungan zakat profesi. Menurut Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat dihitung dari 25% dari penghasilan kotor secara langsung setelah penghasilan diterima. Metode ini menurut Yusuf Qardawi lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan. Saya di sini mengambil contoh seorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan 3 juta dengan pengeluaran 1.500.000 per bulan. Maka perhitungan zakatnya adalah 25% dikali 3 juta untuk penghasilan dan 1.500.000 dikurangi 1.500.000 untuk keperluan pokok. Jadi totalnya adalah 37.500 per bulan, atau bisa dikalikan 1 tahun menjadi 450. Selanjutnya adalah zakat hewan ternak atau zakat an'am, yakni zakat yang harus dikeluarkan seseorang yang memiliki hewan ternak, diantaranya adalah kambing, sapi, atau unta yang jumlahnya sudah mencapai nisab. Zakat ternak termasuk adalah zakat mal dan boleh dibayarkan kapan saja selama syarat terpenuhi. Syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, ketiga berakal sehat, yang keempat adalah hewan ternak tersebut 100% milik sendiri, haul, dirawat dan digembalakan dengan rumput yang bukan hasil membeli, hewan tidak dipakai untuk membajak sawah,
dan telah mencapai nisab. Nisab hewan ternak. Yang pertama adalah kambing atau domba. Jumlah hewan 40-120 ekor. Besar zakatnya adalah 1 ekor kambing 1 tahun atau domba 2 tahun. Jumlah hewan 121-200. Besar zakatnya adalah 2 ekor kambing atau domba. Jumlah hewan 201-300 kambing ternak. Besar zakatnya adalah 3 ekor kambing atau domba, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah sapi atau kerbau. Jumlah hewan 30 ekor. Besar zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun. Jumlah hewan sapi atau kerbau 40 ekor. Besar zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun. Jumlah hewan 60 ekor sapi atau kerbau. Besar zakatnya adalah 2 ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun. Hewan selanjutnya adalah unta. Jika jumlah hewan unta 5 ekor, maka besar zakatnya adalah 1 ekor kambing 2 tahun atau 1 domba 1 tahun. Dan jika jumlah hewan unta 10 ekor, besar zakatnya adalah 2 ekor kambing 2 tahun atau 2 domba 1 tahun. Jumlah hewan unta 15 ekor unta, besar zakatnya adalah 3 ekor kambing 2 tahun atau 3 domba 1 tahun. Dan yang terakhir, jumlah hewan unta 25 ekor, maka besar zakatnya adalah 1 ekor unta berusia 1 tahun. Selanjutnya adalah zakat hasil pertanian. Nisab hasil zakat pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, atau kurma, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Pendapat lain mengatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah. Kadar zakat untuk hasil pertanian. Apabila diairi dengan air hujan atau sungai, maka zakatnya adalah 10%, dan apabila diairi dengan cara disirami atau irigasi, maka zakatnya adalah 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami sendiri, zakatnya adalah 5%. Artinya 5% yang lainnya dapat didistribusikan untuk biaya pengairan. Saya mengambil contoh Bapak Alan, yakni Bapak Alan adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar. Dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta. Ketika panen, hasilnya sebanyak 10 ton beras. Jadi zakatnya adalah yang pertama menghitung nisabnya sebesar 653 kg beras. Yang kedua adalah tarifnya 5%. Mengapa 5%? Karena di atas dijelaskan bahwa Pak Alan selama pemeliharaan mengeluarkan biaya sebesar 5 juta. Maka dari itu tarifnya adalah hanya 5%. Waktunya adalah ketika menghasilkan panen atau saat panen. Jadi zakatnya hasil panen 10 ton sama dengan 10.000 kg melebihi nisab, yakni 10.000 kali 5% atau sama dengan 500 kg. Jika dirupiahkan, maka jika harga jual berasnya 10.000, maka 10.000 kilo dikali dengan 10.000 sama dengan 100 juta. Dan tarifnya ada 5%, jadi jumlahnya adalah 5 juta. Maka zakatnya adalah 500 kg atau tarifnya 5 juta. Bisa dipilih salah satunya. Cukup sekian dan terima kasih.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata maupun penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.